Mereka kembali lagi bersama kami di Lega Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Hilcon. Ini saham Hilya. Di sini untuk laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada direktur utamanya yaitu Ersan Chiu, kemudian ada direktur investasi dan keuangan yaitu Jaya Anggelika. Untuk alamat kantor mereka ada di Taman Modern Blok R2 nomor 19 Cakung, Jakarta Timur ya. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya perusahaannya ini kalau kita lihat nih dari dia baru IPO ya. Dia IPO tahun 2023. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia jutaan. Nilai jutaan tapi bentuknya itu rupiah. Kas dan setara kas dari 108 miliaran sekarang menjadi 112 miliaran. Berarti dia meningkat sedikit, perusahaan usaha meningkat banyak. Persediaan dari 99 miliaran menjadi 103 miliaran. Nah, ini berarti kan dia meningkat kurang lebih sekitar 4 miliaran. 3 miliaran sampai 4 miliaran ya kalau kita di sini. Total hutangnya, utang usaha pihak ketiga dari 600-an miliaran menjadi 1 triliunan. Lalu ada hutang jangka pendek. Wah, ini hutang jangka pendek pun meningkat nih. Total hutangnya dari 3,1 triliunan sekarang menjadi 4,3 triliunan. Nah, ini meningkat cukup banyak. Dia meningkat kurang lebih sekitar 1,2 triliunan. Nah, ini peningkatan yang cukup besar ya. Nanti kita lihat gimana dengan ekuitasnya. Nah, ekuitasnya di sini bahkan lebih kecil daripada total hutangnya. Dia pun bahkan menurun ya. Total ekuitasnya dari 1,8 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan. Nah, dia pun berarti dia berkurang ya. Hutangnya bertambah, ekuitasnya itu berkurang. Nah, itu udah tahu-tahu sendiri ya. Pendapatan usaha dia bahkan menurun dari 2,8 triliunan sekarang menjadi 2,7 triliunan. Laba usahanya itu tersisa 300-an miliaran. Mengapa? Karena gini, dia bahan pokok pendapatannya dengan pendapatan usaha dia beda tipis saja. Berarti bahan pokoknya itu tinggi kali ya, sehingga laba usahanya itu dikit. Laba periode berjalan hanya tersisa 9 miliaran saja dari awalnya 300-an miliaran. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan yang 30 September 2023. Nah, sebenarnya ini perusahaan kan dia baru IPO tahun lalu yaitu 2023. Kita nggak boleh terlalu percaya dengan laporan keuangan dan lain-lain. Nah, untuk perusahaan yang baru IPO kita perlu lihat 1, 2 hingga 3 tahun ke depannya. Kita baru bisa nampak semuanya. Nah, karena bisa lihat pengguna modal mereka di mana ini itu. Nah, jadi untuk orang yang mau langsung berinvestasi di perusahaan IPO, kami agak sedikit ragu sih. Cuman terserah masing-masing ya. Itu keputusan masing-masing. Ini pembayaran kas kepada pemasok. Nah, ini bahkan apa ya? Karena ada perusahaan yang dia peroleh dana untuk bayar hutang, ada juga untuk ekspansi. Jadi kita perlu lihat baik-baik, ada juga yang untuk kepentingan manajemen. Dewan Komisaris utama Tan Julian, kemudian komisaris ada Cilia Sulistiwati. Nah, ini kita lihat di sini. Ini dia bilang karyawan tetapnya itu dia bakal meningkat. Nah, karyawan tetap dari 1,9 ribu orang menjadi 2.300 orang. Jadi dia meningkat ya. Ketika perusahaan labanya sedang menurun, dia bakal meningkat. Ini kompensasinya, kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi malah meningkat ya. Di saat seperti ini, ketika perusahaan labanya anjlok. Tapi ini tergantung keutamaan pribadi mereka sih. Nanti kita lihat gimana dengan kinerjanya yang
akhir tahun. Kalau ini entitas anaknya. Ini kita skip ya. Tapi memang kayak gitu ya. Untuk beberapa perusahaan, kalau kami lihat kayak perusahaan konstruksi, perusahaan lain gitu, agak sulit ya mencetak keuntungan yang cukup banyak. Entah mengapa, namun kalau kita telusuri beberapa perusahaan konstruksi dia memang agak kesulitan untuk mencetakkan laba yang terus meningkatnya. Kebanyakan kalau ada pun dia datar gitu ya, kadang menurun, kadang meningkat. Kalau meningkat terus itu agak jarang. Ini kas yang setara kas, kita lihat ini kasnya. Kasnya itu hanya sekitar 20 jutaan dari 18 jutaan. Kemudian ini yang di bank totalnya dari 108 miliaran menjadi 112 miliaran. Setidaknya dia meningkat sedikit. Ini perusahaan usahanya. Ini perusahaan usaha, kita lihat cadangan penyisihan yang tidak tertagih maka mencapai 200 miliaran. Nah ini cash flow ini pun kayak agak macet ya. Lebih dari 3 bulan maka sekitar 500-an miliaran. Padahal kemarin cuma 400-an miliaran, ini sudah mencapai 500-an miliaran. Belum lagi yang 2 bulan sampai 3 bulan semua rata-rata meningkat. Perusahaan usaha. Ini perusahaan lain-lain, ini dia berkurang dari 1,4 miliaran sekarang menjadi 150 jutaan. Ini perusahaan lain-lain kepada karyawan. Ini katanya itu dia tidak ada syarat tertentu dan pembayarannya dipotong dari gaji karyawan, dari gaji bulanan ya. Meja berkaitan perusahaan lain-lain dapat tertagih sehingga tidak perlu cadangan. Ya pasti dapat tertagih karena mereka kan potong dari gaji ya. Potong dari gaji bulanan ya pasti seharusnya bisa tertagih. Kecuali kalau karyawannya itu tiba-tiba gak datang, itu baru. Persediaan kita lihat di sini meningkat sedikit saja. Ini suku cadang yang meningkat nih. Ini uang muka kita lihat di sini, uang muka pembelian tanah semua rata-rata meningkat ya. Asuransi dibayar di muka asuransinya yang terbanyak ini. Ini aset tetapnya saya di sini. Ini aset lain-lain. Utang usaha, ternyata mereka ada utang usaha kepada Unity Traktor juga, ada kepada AKL juga. Tapi AKL ini dia meningkat cukup drastis ya, dari 5 miliaran sekarang menjadi 100-an miliaran. PT Tri Nusantara juga dulu gak ada, sekarang ada. Kalau utang ini dia terus meningkat ya. Utang terus meningkat, laba terus menurun, saya gak tahu juga ya. Kita lihat nanti. Nah ini utangnya dari 500-an miliaran menjadi 900-an miliaran.
dia akan meningkat cukup pesat tu ya. Jam sostek pun meningkat. Nah, karyawannya meningkat, jadi otomatis jam sosteknya itu pun meningkat ya. Ini hutang bank bisa di sini. Nah, kalau kita lihat semua yang untuk utang-utang itu semua rata-rata meningkat. Ini pinjamannya kepada Bank Mandiri ya. Bank Mandiri 30 miliaran 8,5 per tahun, 8,5%. Nah, sampai 30 Agustus 2025. Kalau ini, ini Bank BCA nih. Bank BCA 30 miliaran 10,75. Berarti kalau kita lihat dari sini, ini tampaknya Bank BCA bunganya lebih tinggi ya. Bank BCA bunganya lebih tinggi, Bank Mandiri lebih kecil. Tetapi Bank BCA bisa pinjam lebih banyak ya. Ini ada 232 miliaran, ada 30 miliaran juga. Memang kayak gitu. Kadang kan ada yang bertanya, kalau misalnya Bank Mandiri dia pinjamnya itu dia bisa bunganya lebih kecil, kenapa gak pinjam dari Bank Mandiri semua aja? Masing-masing bank itu punya manajemen risiko. Mereka kan lihat juga perusahaan ini bisa dipinjam berapa gitu ya, untuk meminimalisir risiko ya. Ini nama pemegang saham. Return equity management 63. Nah. Oh, ini kemarin ada Hilcon. Tapi Hilcon kemarin kalau totalnya 68, ini jadi 63. Kemudian ini ada PT CGS. Oh, tadi yang PT CGS itu dia baru ya dia. Karena dulu kemarin gak ada. Nah, CGS International Sekuritas Indonesia dapat 7,33%. Berarti memang ada perubahan nih di apanya pemegang sahamnya. Ini pendapatannya kalau kita lihat di sini, ini dia meningkat yang hanya di jasa konstruksi dan lainnya. Sedangkan yang lainnya itu dia berkurang, kayak jasa pertambangan dia berkurang ya. Jasa konstruksi yang dia meningkat. Ini pendapat yang banyak mereka dapat dari jasa pertambangan. Ini barang pokoknya. Nah, masa tadi kalau kita lihat penjualan bisa menurun, barang pokok bisa meningkat. Nah, kayak juga ya. Ini barang produksi site. Ini soal rata-rata meningkat. Ini beban stockpile. Ini beban usahanya. Jasa konsultasi meningkat ya. Jasa konsultasi dia meningkat beban usahanya. Ini beban usaha ada cadangan pensiun piutang tidak tertagih. Ini kayaknya udah tertagih atau gimana, makanya jadi ditambahkannya. Penghasilan lain-lain. Nah, ini kemarin sesiklus ada, sekarang nggak ada ya. Nah, ini yang meningkat nih.
Bebannya ini adalah sanksi perpajakan dari 1 miliaran menjadi 4 miliaran. Biaya pengolahan limbah meningkat cukup drastis. Ini dari 200-an juta menjadi 4 miliaran, 4,9 miliaran. Siklus makan rugi. Biaya pengolahan limbah memang kalau limbah ini perlu perlu dilihat juga, karena itu kan ada izinnya dan lain gitu ya, kayak izin pengelolaan, izin penghasil. Nah itu semua perlu dilihat juga aja, gak bisa sembarangan. Maka itu saya kami sekian, terima kasih, salam prestasi.